Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nariful Anam dengan NIM 2509626022. Saya dari Prodi PGMI Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nasakh dan mansukh dalam ulumul Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup umat Islam yang diturunkan secara bertahap selama lebih dari 20 tahun. Dalam proses penurunan itu, ada ayat-ayat yang datang lebih dahulu dan ada yang datang kemudian, menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan umat Islam saat itu. Karena itu, sebagian hukum dalam ayat-ayat Al-Quran mengalami perubahan atau penggantian sesuai kebutuhan zaman dan konteks turunnya wahyu. Fenomena inilah yang disebut nasakh dan mansukh. Ilmu tentang nasakh dan mansukh menjadi penting untuk dipelajari agar kita tidak salah memahami hukum-hukum Al-Quran. Tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa salah mengambil dalil atau mengamalkan ayat yang sebenarnya telah diganti hukumnya, atau menganggap ada pertentangan dalam Al-Quran, padahal sebenarnya tidak. Dengan mempelajari nasakh dan mansukh, kita akan memahami bahwa semua perubahan dalam Al-Quran adalah bagian dari hikmah dan kasih sayang Allah agar hukum Islam selalu relevan, bertahap, dan mudah diterapkan oleh umat manusia. Pengertian nasakh dan mansukh secara etimologi atau secara bahasa, nasakh berarti menghapus, memindahkan, atau mengganti. Misalnya dalam bahasa Arab, matahari menghapus bayangan. Secara istilah atau terminologis, nasakh adalah penghapusan atau penggantian hukum syariat yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang baru yang datang kemudian berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang nasakh. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa adanya nasakh adalah bagian dari kebijaksanaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan hukum dalam Al-Quran bukanlah kontradiksi, melainkan penyesuaian dari Allah yang maha bijaksana terhadap kebutuhan manusia di masa turunnya wahyu. Macam-macam nasakh, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, nasakh hukum dan bacaan atau tilawah. Ayat dan hukumnya sama-sama dihapus, tidak dibaca dan tidak diamalkan. Yang kedua, nasakh hukum tanpa bacaan, yaitu ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Contoh berada di Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat untuk ahli waris. Kemudian hukumnya dinasakh oleh ayat warisan berada di Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Yang ketiga yaitu nasakh bacaan tanpa hukum. Bacaan ayat dihapus tetapi hukumnya tetap berlaku. Contoh nasakh dalam Al-Quran. Perubahan arah kiblat, awalnya menghadap Baitul Maqdis yaitu Yerusalem, kemudian diganti menjadi menghadap ke Ka'bah atau di Makkah. Itu ada di Quran, juga ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 150. Yang kedua, contoh dari nasakh dalam Al-Quran yaitu hukum minuman khamar atau minuman keras. Tahap yang pertama diperbolehkan tanpa batasan, itu ada di Quran surah An-Nahl ayat 67. Tahapan yang kedua dilarang ketika hendak sholat, itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 43. Tahapan yang ketiga diharamkan sepenuhnya, itu terletak di Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ini menunjukkan proses bertahap atau tadarruj dalam syariat. Hikmah dan pentingnya mempelajari nasakh dan mansukh. Menjaga pemahaman, yang pertama ialah menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Dengan memahami ayat yang sudah dinasakh, kita tidak keliru dalam mengambil hukum. Yang kedua, menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum. Allah tidak langsung memperlakukan semua hukum berat tetapi melalui tahapan yang sesuai kemampuan manusia. Yang ketiga, membuktikan bahwa Al-Quran hidup dan dinamis.
Nasakh menunjukkan bahwa Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman dan kontradiksi dalam tafsir. Orang yang tidak memahami nasakh bisa mengira ada pertentangan antara ayat, padahal itu adalah tahapan hukum. Yang kelima, membantu para mufassir atau para pentafsir Al-Quran atau fuqaha, para ahli fikih dan peneliti Islam. Ilmu ini penting dalam penafsiran, istimbat hukum dan memahami sejarah turunnya wahyu. Kesimpulan, ilmu nasakh dan mansukh adalah bagian penting dari ulumul Quran yang membantu kita memahami perkembangan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran. Perubahan hukum bukan berarti kontradiksi, tetapi menunjukkan proses pendidikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing umat manusia secara bertahap menuju kesempurnaan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.